Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Master Agus dalam pembelajaran prinsip penanggulangan bencana. Materi ini ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini tentang prinsip penanggulangan bencana, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita, keluarga kita, dan negara Indonesia. Ya, berdoa silahkan. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak dan penonton sekalian. Pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip penanggulangan bencana. Kita lanjut pada lembar berikutnya, yaitu ya. Di sini ada cepat dan tepat. Yang pertama adalah cepat dan tepat. Artinya, dalam melakukan penanggulangan bencana ini, kita harus melakukan secara cepat dan tepat. Bila tidak, akan banyak menimbulkan korban dan lebih banyak kerugiannya. Ya, misalkan ada korban atau bencana yang mengalami tanah longsor dan banjir, maka kita harus cepat dan tepat dalam segala tindakan supaya tidak ada korban yang lebih parah atau lebih banyak. Ya. Yang kedua adalah prioritas. Di sini adalah prioritas. Mana tindakan kita yang lebih kita utamakan terlebih dahulu dalam melakukan suatu tindakan. Misalkan di sini ada dua bencana, yaitu bencana tanah longsor atau banjir. Yang satunya adalah korban yang mengalami patah tulang atau luka lecet biasa. Ya. Maka prioritas kita terlebih dahulu adalah mengutamakan yang korban banjir atau korban tanah longsor. Karena dalam hitungan menit, ya, korban-korban tersebut yang terkena banjir ataupun terkena tanah longsor akan berakibat kematian. Nah, maka kita harus memilih salah satu yang kita utamakan terlebih dahulu, yaitu dalam artian kita prioritaskan mana yang terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga kita lanjut adalah koordinasi. Koordinasi adalah hubungan yang baik dan saling mendukung, itu adalah koordinasi. Jadi kita koordinasi dengan pemerintahan dan masyarakat sekitar tentang bencana alam, penanggulangannya bagaimana. Ya, kita harus berkomunikasi. Ya. Lanjut, berdaya guna. Yang nomor 4 ini adalah berdaya guna. Maksudnya gini, suatu tindakan kita harus berguna. Jangan sampai tindakan kita yang banyak tidak membawa manfaat atau tidak berguna sama sekali. Ya, ini yang artinya berdaya guna. Yang kelima adalah transparansi. Artinya segala tindakan kita itu harus terbuka
diketahui oleh masyarakat dan pemerintahan sekitar kita. Ya. Lanjut, kemitraan. Pada saat penanggulangan bencana, maka bukan hanya pemerintah yang turun tangan dalam menghadapi bencana ini. Maka di sini ada masyarakat juga. Ya, ada masyarakat, pemerintah, ada lembaga-lembaga tertentu yang bersifat menolong. Ya. Yang nomor 7, pemberdayaan. Jadi masyarakat yang sekiranya mampu di suatu bidang atau pemberdayaan, kemampuan mereka didaya gunakan atau dipakai dalam menanggulangi bencana. Ya, lanjut. Yang ini nggak kelihatan tadi ya, berarti di sini ada kemitraan dan pemberdayaan. Ya. Di sini yang nomor 8 adalah non diskriminatif. Nah, non diskriminatif maksudnya non itu tidak, diskriminan membeda-bedakan. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Dalam penanggulangan bencana alam kita harus tidak membeda-bedakan. Ya, jadi tidak membeda-bedakan, semua adalah yang perlu ditolong. Ya, baik dari suku, agama, dan lain-lainnya, tidak membeda-bedakan di sini. Ya. 9, non proletisi. Nah, non proletisi itu apa? Yaitu di mana penanggulangan bencana alam ini ditunggangi oleh bendera politik lainnya, tidak boleh itu ya. Misalkan dalam bencana alam ada seseorang yang ingin tampil dengan mengadakan atau menempel pada sumbangan-sumbangan yang akan diberikan kepada korban bencana. Nah, ini tidak boleh karena ada non proletisi ya. Harus ikhlas di sini ya. 10, keterpaduan. Keterpaduan yaitu di sini keterpaduan adalah penanggulangan bencana adalah tanggung jawab pemerintah. Anggapan ini salah karena yang berperan adalah pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya lainnya yang dalam segi kemanusiaan. Lanjut, berhasil guna. Berhasil guna maksudnya di sini adalah semua kegiatan yang kita lakukan itu haruslah berhasil karena tindakan kita harus terukur baik segi material dan non material ya. Yang nomor 12, akuntabilitas. Apa akuntabilitas itu? Yaitu penanganan bencana menggunakan anggaran pemerintah tidaklah sedikit ya. Maka dalam penanggulangan bencana ini setiap kegiatan harus dilakukan dengan jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka di sini ada faktor ekonomi yang harus terbuka oleh pemerintah maupun lembaga swadaya lainnya supaya tidak ada kerancuan dalam saat proses pelaporan ya, akuntabilitas.
Ya, ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu dengan cepat, yaitu tugas siswa. Sebutkan 2 prinsip penanggulangan bencana. 12 prinsip. Nah, semoga tayangan kali ini bisa membawa manfaat buat kalian, keluarga kalian, dan usaha kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.